Baik, ketemu kembali di obrolan ekspedisi Akademi Kampung Sigap 3 bersama Sanggar Inovasi Desa di Kabupaten Berau. Nah, kali ini saya ditemani oleh Mas Doni. Mas Doni atau Bang Doni nih, Pak? Bang Doni bisa. Oh, Bang Doni. Bang Doni boleh. Bang Doni ini, teman-teman sekalian, beliau adalah Direktur BUMK, Badan Usaha Milik Kampung. Jadi kalau di Kabupaten Berau itu nama desa itu nama sininya dipakainya, nomenklaturnya itu pakai kampung. Di nama kampungnya itu Kampung Merabu di Kecamatan Kelai. Nah, kalau teman-teman mungkin googling gitu soal Kampung Merabu, saya kira mungkin akan ketemu cukup banyak informasi. Tapi mungkin kebayang di mana sih sebenarnya Kampung Merabu. Terus kalau kita mau ke sana itu, kalau dari Berau itu berapa lama, gitu-gitu itu mungkin kita nanti juga bisa cerita hal itu. Nah, kali ini kami ingin diskusi tentang salah satu kegiatan usaha yang ada di BUMDes atau BUMK Kampung Merabu yang memilih sektor wisata atau mungkin ekowisata gitu, dari potensi yang ada di desa. Nah, saya kira kita ketemu dengan orang di balik layar dari wisata Merabu, karena ini nggak main-main, segmennya ini justru internasional ini yang dibidik oleh wisata di Kampung Merabu. Nah, Bang Doni, barangkali bisa cerita asal muasalnya, awal mula dari kok kepikirannya wisata di Kampung Merabu itu seperti apa waktu itu, Bang Doni? Ya, baik. Sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Doni Simpson. Saya Direktur BUMKAM Kampung Merabu. Nah, kalau bercerita tentang wisata Kampung Merabu, memang panjang ceritanya. Karena memang pada waktu itu kami di Kampung Merabu itu kampung paling terisolir waktu itu. Kampung jauh dari kabupaten kota. Dan kami untuk mengelola wisata itu tidak punya pengalaman. Tidak tahu bagaimana cara mengelola wisata. Dan kami tidak tahu potensi apa yang harus kami jual di wisata itu, apa yang bisa jadi uang. Nah, karena kami mengusulkan hutan desa waktu itu, kemudian kami mengusulkan hutan desa, dan hutan desa ini mau kami jadikan apa kami tidak ngerti. Nah, datanglah waktu itu dari Menteri Luar Negeri Norwegia waktu itu, tahun 2011 datang berkunjung ke Merabu, itu berkunjung ke rencana hutan desa itu. Yang mana yang mau dibuat hutan desa, difasilitasi oleh TNC juga waktu itu. Nah, dari situlah ada banyak cerita yang keluar bahwa Merabu itu punya potensi untuk dibuat wisata. Dan apa-apa yang mau dijual untuk wisata itu kami juga tidak paham apa. Tapi dari mereka, hutan itu ya setiap hari kita lihat. Iya, karena hutannya itu setiap hari kita lihat. Kemudian goa atau batu atau danau itu setiap hari kita lihat. Jadi tidak ada hal yang baru yang menurut kami itu bisa dijual gitu. Itu. Nah, tetapi karena oleh bantuan teman-teman dari TNC atau YEKAN, mereka membantu kami untuk mencari potensi yang mana yang bisa dijual. Dan dapatlah namanya Goa Bloyot waktu itu. Goa Bloyot. Satu-satunya goa di situ, bukan satu-satunya, tapi goa yang bisa dikunjungi secara cepat, kemudian dekat, dan akses ke sana juga lumayan bagus, lumayan dekat lah. Yang menarik dari Goa Bloyot itu apa? Yang menarik dari Goa Bloyot itu memang sama saja sih goa-goa yang ada di Batu Kas itu. Cuman yang menarik di situ karena ada beberapa gambar telapak tangan manusia purba yang umurnya 4.000 tahun yang lalu. Itu sudah diteliti sama peneliti dari Perancis. Ini kita bicara masalah peneliti karena
telapak tangan, Iya. ada gambar apa lagi kalau Ada gambar telapak tangan, ada beberapa motif gambar di situ. Ada telapak tangan, kemudian ada lagi hewan-hewan, oh, ada pohon-pohon, ada gambar. Semua jumlah gambar di dalam gua itu 157 gambar semuanya. Itu sudah dihitung. Ya. Kemudian itulah yang pertama kami jual dulu, jual. Nah, cara menjualnya juga kami tidak paham bagaimana nih mendapatkan orang yang mau datang ke sini berwisata. Kami belum tahu siapa yang harus kami kasih tahu, kemudian siapa yang umur berapa, dari umur berapa ke berapa, apakah lelaki atau wanita, kami tidak ngerti. Karena bantuan TNC tadi, maka mereka lah yang mendatangkan tamu, datang ke Merabu. Tamu yang datang ke Merabu itu adalah orang-orang dari luar negeri, bule-bule itulah datang. Karena kami tidak paham, ya kami hanya dipekerjakan waktu itu jadi guide atau penunjuk jalan aja waktu itu. Penunjuk jalan, kami di situ kegiatannya seperti itu. Kemudian setelah itu, dengan berjalannya waktu, keluarlah SK Hutan Desa kami. Tahun 2015, keluar SK Hutan Desa itu, maka itu dikelola oleh namanya LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa. Mereka yang mengelola. Wisata itu mereka yang kelola sampai tahun 2017. 2017 kami membangun BUMDes, membangun Bumkam tadi. Dan Bumkam itu ada beberapa unit usaha, waktu itu ada 5 unit usaha Bumkam, termasuklah wisata tadi. Nah, dari wisata itu kami bingung nih bagaimana mau mengelola wisata, sementara yang mengelola sekarang kan LPHD. Nah, kami tidak punya hak untuk mengelola itu karena kami memang waktu itu tidak paham. Jadi semua waktu itu maunya berdiri sendiri-sendiri. Ya Bumkam sendiri, LPHD sendiri. Yang punya LPHD ya LPHD, yang punya Bumkam ya Bumkam. Begitulah ceritanya. Egonya keluar ini. Egonya keluar. Karena memang masing-masing kan dapat duit waktu itu. Iya, iya. Nah, setelah itu kami tetap berjalan dan kami buat BUMDes itu membuat unit usaha yang namanya ekowisata, yang mengelola itu adalah LPHD. LPHD sebagai unit usaha Bumkam. Kayak dia jadi operator Iya. pengelolaan wisata ini. Jadi BUMDes itu hanyalah tempat naungannya si LPHD mengelola wisata tadi. Gitu. Awalnya pakai begitu ini. Pakai begitu. Dan BUMDes pada waktu itu belum dapat apa namanya sistem yang baik bagaimana mengelola ke depannya supaya lebih bagus. Nah, berjalan muncul lagi Pok Darwis. Oh, barang baru lagi. Barang baru lagi. Nambah bingung lagi kan. Nah, namanya kita orang di desa, kita belum paham bagaimana pengelolaan yang seperti itu. Muncul Pok Darwis. Kemudian Pok Darwis itu kegiatannya kan wisata juga. Ya. Sementara yang sudah mengelola wisata LPHD. Jadi wisata mana lagi yang akan dikelola Pok Darwis? Wisata mana yang dikelola oleh LPHD? Wisata mana yang dikelola BUMDes? Iya, bingung jadinya. Terlalu banyak lembaga yang mengelola wisata satu tempat. Nah, jadi ada ide bagaimana membangun komunikasi. Kuncinya kami itu adalah komunikasi. Itu kunci kami. Komunikasi itu dibangun awalnya dari pemerintah kampung. Pemerintah kampung komunikasi yang baik dengan BUMDes. Nah, komunikasi kami baik. Jadi pemerintah kampung itu menyerahkan hak kepada BUMDes untuk mengatur roda ekonomi masyarakat desa melalui wisata tadi. Nah, saya sebagai direktur BUMDes punya beban untuk memikirkan itu. Bagaimana cara saya mengatur ini supaya baik ke depannya, supaya desa juga dapat PAD dari pengelolaan ini. Gitu. Memang ada PAD dari semua beberapa lembaga-lembaga itu, tapi tidak melalui BUMDes. Gitu. Nah, maka kami aturlah strategi.
saya membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman di LPHD, kemudian di Pokdarwis. Pokdarwis kami jadikan unit usaha di BUMDes bersama-sama dengan LPHD. Sama mengelola wisata itu, sama. Nah, sekarang kami punya wisata itu ada Gua Bloyot, kemudian ada Gua Sedepan Bu, ada Danau Nyadeng, ada Puncak Ketepu namanya. Ada 4 wisata kami di sana, destinasi kami. Itu yang kami kelola saat ini. Nah, dengan membangun komunikasi yang baik itu, maka daripada itu kami itu karena komunikasi kami baik, Pokdarwis, LPHD, BUMDes masing-masing paham poksinya masing-masing. Oh, ini awalnya harus ngerti nih. Harus ngerti. Batasnya ini Ya, apa batasnya. BUMDes ini batasnya di mana, Pokdarwis di mana, LPHD yang mana. Jadi itu harus dibangun dulu. Dia harus paham dulu poksi dia itu di mana gitu. Nah, itu yang coba kami bangun. Nah, sekarang kami sudah paham masing-masing poksi kami di sini dan BUMDes sekarang menjadi tempat naungan 2 lembaga tadi. Jadi BUMDes justru punya kesempatan atau punya ruang untuk bisa mengharmonisasi keberagaman lembaga yang sebenarnya barang yang diutak-atik ini sama. Sama. Formulanya apa, Bang Doni, kalau yang di paket Merabu? Ini begini soalnya, di banyak tempat yang lain itu seringkali justru karena lembaga-lembaga ini beberapa kan usulnya karena isu-isu sektoral ya, permintaan dari pemerintah, dari pusat sampai provinsi, kabupaten, belum lagi mungkin desa juga punya inisiatif sendiri. Jadi kayak satu kue tapi pingin diambil rame-rame. Kalau nggak ada formula ngaturnya kan malah gesekan ini. Ya, kalau yang dipakai Merabu terus gimana? Formula apa yang dipakai Merabu kalau ini? Kalau saya begini, karena saya dikasih kesempatan oleh kepala desa, kepala desa memberikan beban kepada saya, bagaimana cara BUMDes menyatukan semua ini. Itu beban. Itu dari kepala desa ya. Ini kuncinya dari desa sih sebenarnya. Kalau kepala desa itu memberikan hak penuh kepada BUMDes itu, bagaimana atau lembaga manalah yang dipercaya oleh lembaga desa itu, lembaga mana yang dia percaya untuk menyatukan semua lembaga-lembaga itu. Nah, kebetulan di Merabu, kepala desanya memberikan kepercayaan kepada kami di BUMDes, bagaimana menyatukan semua lembaga ini supaya tidak berebutan kue yang satu tadi gitu. Nah, saya punya trik seperti ini. Saya kalau tidak menyatukan semua ini, maka kami akan berebutan. Cara saya, Pokdarwis dan LPHD itu saya jadikan unit usaha saya. Karena memang di BUMDes punya unit usaha wisata tadi. Saya komunikasi dengan Pokdarwis, komunikasi dengan LPHD, bagaimana kalau 2 lembaga ini masuk di unit usaha BUMDes. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana pembagian hasilnya? Itu yang menjadi pertanyaan waktu itu. Karena teman-teman kan masing-masing mau dapat duit nih. Kami harus dapat, ini juga dapat sesuai dengan apa yang kita jual, kan begitu. Nah, kami buatlah paket wisata itu. Dari paket-paket wisata itu, Pokdarwis dapat dari wisata itu, LPHD dapat dari donasi konservasi, BUMDes dapat dari 2 lembaga ini. Tuh. Jadi dalam paket yang dibuat BUMDes itu mampu untuk menempatkan setiap lembaga nanti keterlibatannya apa saat dia ada wisatawan datang gitu ya. Contoh misalnya datang wisata, wisatawan datang, dia nginap 2 hari 1 malam toh di sana. 2 hari 1 malam itu paketan 2 hari 1 malam kalau di tempat Danau Nyadeng 500 itu paketnya. Pokdarwis dapat dari mana? Lantas LPHD dapat dari mana?
paket itu di luar donasi konservasi. Jadi ada skema donasi yang dibuat lalu dijuduli Iya. donasi konservasi. Namanya Oke. donasi konservasi. Jadi keuntungan dari paket ini yang dijual 2 hari 1 malam itulah yang punyanya Pok Darwis, keuntungannya paket itu. Kemudian donasi konservasi di luar paket itu tadi, itulah yang punya LPHD. Hak, bisa dikatakan hak LPHD lah di situ. Nah, setelah akhir bulan, maka semua pendapatan itu akan kami kumpulkan, diserahkan ke bendahara Bumkam atau Bumdes tadi. Berapa pendapatan dalam 1 bulan? Contoh misalnya dapat 1 juta. Dari keuntungan semua itu 1 juta. Baik itu donasi konservasi, baik itu keuntungan dari paket wisata, itu dikumpul jadi satu di bendahara Bumkam. Dari bendahara Bumkam, di Bumkam itu dibagi lagi. 30% dari 1 juta itu untuk PAK kampung, sisanya akan dibagi rata untuk Bumdes dan LPHD dan Pok Darwis tadi. Jadi semua dapat. Tidak ada yang tidak dapat. Tidak ada juga yang tidak nyetor PAK. Semua nyetor. Oh, cara ini berarti justru bisa memastikan bahwa aktivitas ekonomi, sungguh pun itu tadinya berasal dari lembaga yang orientasinya nggak ekonomi kayak LPHD, LPHD Pok Darwis itu kan sebenarnya orientasinya nggak ekonomi dong. Betul. Tapi justru formula ini bisa memastikan tetap mereka bisa melakukan aktivitas ekonomi, tapi ada hasil yang sudah bisa kita hitung untuk masuk ke PAK gitu ya, ke pendapatan asli kampung. Itu apa namanya, strategi sih sebenarnya, supaya bagaimana semua lembaga ini bisa menyatu aja sebenarnya. Karena kebanyakan kami pun begitu, dulunya begitu. Awalnya kami masing-masing. Mana aset LPHD dia kelola, yang mana aset Bumdes dia kelola sendiri, yang mana punya Pok Darwis dia kelola sendiri. Nah kan tidak harmonis kalau begitu. Jadi saya berpikir bagaimana caranya supaya ini bisa berjalan sama-sama. Oke. Kalau misalkan didetilkan, Bang Doni, pembagian perannya menjadi seperti apa? Misalkan ada, misalnya saya datang wisata, saya mau nginep nih 2 hari 3 hari 2 malam. Saya mau ke semuanya lah. Saya mau ke Nyadeng, mau ke Tepu, mau ke Bloyot, itu terus pembagian peran antar kelompok-kelompok tadi di bawah koordinasi Bumdes itu misalnya seperti apa kalau didetilkan? Contohnya begini, kalau tamu datang, yang orang tahu di Merabu itu yang mengelola wisatanya kan Bumdes. Itu yang orang tahu. Setiap kali tamu datang itu pasti menghubungi Bumdes. Oh, siapapun dia, ya pintu masuknya Bumdes. Pintu masuknya Bumdes. Oke. Jadi hubungi Bumdes. Jadi kalau Bumdes sudah ada berhubungan dengan tamu sebelum tamu datang, Bumdes sudah hubungi 2 lembaga ini. Nah, mereka punya peran masing-masing. Ada peran masing-masing di situ. Kalau perannya Pok Darwis di sini, dia akan mengurus homestay, dia akan mengurus guide, itu kemudian tukang perahu, itu yang diurus oleh Pok Darwis. Karena kayak guide itu kan memang dekat ya sama fungsi Pok Darwis untuk soal edukasi, salah satunya yaitu dekat. Oke. Nah, begitu tamu datang, kan tamu tuh ada yang mau adopsi pohon. Karena kami di situ ada program adopsi pohon juga. Ada program adopsi pohon. Ada program adopsi pohon. Kalau yang adopsi umurnya lebih muda dari pohonnya bisa nggak tuh, Pak? Biasanya kalau ngadopsi itu kan lebih muda. Ya, biasanya ini yang adopsi lebih tua. Tapi ini beda. Adopsinya tidak memandang umur lah. Tidak memandang umur, karena umur pohon kami di sana kan memang sudah ratusan tahun. Pohon yang sudah besar-besar. Pohon yang benar-benar sudah tua banget ya. Dan itu sudah kami tandai yang mana yang bisa dijual.
Nah, menjual pohon itu bukan berarti ditebang lalu dibawa pulang, enggak. Tapi kami menjualnya untuk diadopsi. Orang mengadopsi pohon itu, kami punya tanggung jawab untuk menjaga pohon itu selama kontrak 2 tahun. Orang itu mengadopsi. Itu. Nah, kalau terjadi sesuatu misalnya pohon itu rebah, tanggung jawab kami memberitahu kepada si pengadopsi. Apakah pohon ini masih bisa masih mau diadopsi atau kami pindahkan ke pohon lain gitu. Ya, jadi ada laporan juga ya dari BUMDes ke pihak yang ngadopsi tadi ya. Iya. Itu sebentar dulu. Apa? Di situ. Sudah. Oke, itu misalnya untuk adopsi pohon itu berarti ruangnya Pokdarwis atau LPHD kalau? Itu ruang LPHD. LPHD. Dapat ruang untuk adopsi itu ruang pohon. LPHD. Nah, kalau urusannya di hutan seperti adopsi pohon, kemudian konservasi, itu LPHD yang punya peran LPHD. Nah, kemudian kalau perannya Pokdarwis tadi, yaitu urusannya tukang perahu dan guide atau homestay atau catering. Itu urusannya Pokdarwis. Itu jobnya Pokdarwis. BUMDes mengontrol kegiatan Pokdarwis dan LPHD tadi. Memastikan itu standar, lalu pemantauan lapangan, apakah itu supaya ditepati dan seterusnya gitu ya. Itu peran kami di BUMDes, dan kami membuat SOP untuk pengelola itu, Semua di SOP-kan ya? Ya, semua di SOP-kan. Baik itu tukang perahu, guide, catering, homestay, itu semua kami SOP-kan semua. Termasuk standar untuk wisatawan. Kami kalau ke sana dapat asuransi juga nggak tuh? Ada asuransi. Wah, pakai asuransi juga ya? Asuransi. Nah, kalau tahu-tahu nanti kesleo, ada asuransi. Kepleset. Ada asuransi. Itu semua diatur oleh BUMDes. Yang mengeksekusi itu adalah 2 lembaga tadi. Pokdarwis dan LPHD tadi. Ya. Mereka menjadi operator, tetapi terkait dengan standar pengelolaan, keuangan itu dalam kendali BUMDes, tetapi formula untuk pembagiannya itu disepakati, masing-masing dapat, tapi desa juga sudah pasti dapat dari sana. Kok waktu itu prosesnya berapa lama ya sampai bisa ketemu kesepakatan dan formula semacam ini gitu? Itu prosesnya lama sih, Mas. Lama prosesnya. Mungkin ada setahun atau 2 tahun lah proses itu. Karena memang awalnya saya agak bingung untuk mengatur itu, masih bingung. Karena mau mendapatkan pendapat dari teman-teman yang di luar kan, mereka juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang saya bilang ini saling komplain. Oh, ini saya punya, ini saya punya, itu tadi. Nah, untuk memperbaiki itu saya agak bingung nih bagaimana caranya memperbaiki ini supaya bisa satu gitu. Sinergi lah gitu. Strategi-strategi yang saya buat ya itu tadi, saya ada pendekatan dengan lembaga-lembaga itu. Meskipun sama-sama kami itu sama-sama lembaga yang kuat. Pokdarwis juga lembaga yang kuat. LPHD apalagi. BUMDes juga masing-masing merasa punya SK. Iya, masing-masing punya SK. Nah, tapi kami belum paham voksi kami di desa itu bagaimana. Voksi kami di lembaga itu apa gitu. Kami ini bergerak di bidang mana? Bukan untuk semuanya, bukan. Ya gitu. Nah, apalagi LPHD, apalagi Pokdarwis. Kalau BUMDes, bisa saya katakan BUMDes itu di semua lini dia bisa bergerak, itu semua lini. Nah, itu tanggung jawab yang diberikan kepala desa kepada saya. Bagaimana caranya BUMDes bisa menyatukan semua lembaga ini, bisa bergerak sama-sama dan bisa bangun sama-sama, berdiri sama-sama, jalan sama-sama. Kemudian desa dapat kompensasi dari hasil pekerjaan itu semua. Itu tanggung jawab yang diberikan. Maka saya berusaha bagaimana membangun komunikasi dengan teman-teman. Oke, kuncinya itu komunikasi. Oke, saya kira ini cerita menarik banget ya, karena ini pengalaman teman-teman di Sanggar Inovasi Desa muter-muter ke
kampung-kampung yang sudah mengaktifkan salah satunya wisata misalnya. Memang lalu memang apa ya? Ya ada tarik menarik kepentingan yang kemudian justru gagasan bersama untuk membangun kampung lewat wisata itu jadi kayak malah nganu ini, kayak nggak harmoni gitu, nggak harmonis. Bahkan kadang-kadang kampung malah bisa nggak dapet ini. Tapi ini saya kira teman-teman di Kampung Merabu punya formula yang mungkin bisa menginspirasi lah kampung-kampung lain di Berau, termasuk saya kira desa-desa lain di Indonesia yang sejauh ini kadang-kadang kita di desa itu ya itu tadi yang atas pengen bikin apa tahu-tahu suruh desa bikin lembaganya. Jadi kadang-kadang kita sampai bingung ini barangnya apa, malah bikin rumit dan seterusnya. Tapi oke, ini menarik sekali. Nah Bang Doni mungkin sedikit berikutnya tentang cerita tentang wisatanya lah. Pilihan kenapa kok ini masuknya waktu itu ke minat khusus dan ada apa aja di sana, di cerita-cerita menarik soal nyadeng, soal ketepu gitu, termasuk beloyo tadi. Lalu berapa lama juga sih biasanya wisatawan asing gitu kalau kita menginap berwisata di Merabu gitu? Apakah kalau paket-paketnya kan saya lihat di Instagram jadi ada Instagramnya gitu, Kampung Merabu bisa dicek juga. Kan paketnya kayaknya paling lama 1 minggu. Nah kalau saya betah pengen 1 bulan terus gimana ini? Nah itu masalahnya sebenarnya. Kami punya masalah itu sebenarnya. Dan kami kan tidak ada paket untuk sebulan. Tapi kadang-kadang ada tamu yang datang pengen nginap lebih dari seminggu. Nah kami bingungnya tuh ini tamu ini orang ini mau diapain gitu, mau kami kemanakan udah tidak ada jalan gitu kan. Kita mau antar ke Beloyo sudah, mau ke Nyadeng sudah, mau kemana lagi paket-paket wisata itu sudah semua. Jadi kalau dia pengen nginap lebih lama lagi di sana, apa yang harus kita buat? Nah gitu kan. Nah tapi kami dari teman-teman Pok Darwis dan LPHD itulah gunanya kita banyak lembaga, banyak pikiran di situ yang muncul ide-ide banyak. Dari Pok Darwis ada yang muncul ide ini, dari LPHD ada bagaimana Pak Doni ini kita buat begini-gini gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa membuat tamu itu lama. Pertama, kalau tamu itu nginap lebih dari seminggu di sana, sudah habis nih paket wisata kami diambil semua. Nah, tapi dia mau lebih lama lagi di sana. Apa yang harus kita buat? Jadi kami macam-macam Pak, macam-macam kami bawa. Kami bawa ke susur sungai. Susur sungai itu kemudian bermalam di batu-batu Kersik. Jadi malah kepikiran ada paket-paket baru nih, layanan baru itu, gitu ya. Itu sebenarnya, tapi kami belum berani untuk membuat itu paket karena itu hanya selingan untuk mengisi kelebihan tamu itu tadi. Itu. Paling lama berapa Pak yang pernah orang wisatawan lalu dia tinggal di situ itu? Paling lama sebulan. Oh sebulan ya? Ya. Paling lama itu sebulan. Nah kalau sudah sebulan itu tinggal di situ, kami udah kehabisan akal tuh. Ini mau kita apain lagi? Besok dia mau kemana? Lusa kita kemanakan? Itu sudah kebingungan sih sebenarnya. Cuman karena banyak lembaga-lembaga tadi, ada aja ide teman-teman itu. Besok kita bawa seperti ini, besok kita gini, kita kesini gitu. Ada aja ide, bawa ke ladang. Kalau pas musim nugal, kami bawa nugal, tanam padi itu. Itu kami bawa macam-macam. Jadi saya bersyukur teman-teman itu punya ide-ide untuk menahan tamu lebih lama di sana. Gitu. Ya. Kalau ini mungkin ya Pak, saya nggak ngerti sih karena baru belum banyak tuh ke Merabu, kemarin sekitar 3 harian gitu. Mungkin kalau, tapi saya menarik juga sih waktu itu pas makan ada beberapa menu yang saya bukain satu-satu soalnya waktu itu, gitu. Nemu beberapa banyak menu yang saya kira kok ada yang
apa itu yang dari batang pisang. Iya, batang pisang. Batang pisang juga itu. Terus ada apa itu sayur apa lagi lah? Ada jantung pisang, Jantungnya macam-macam. juga. Kalau yang khas-khas kalau kulinernya apa Pak? Kalau di masyarakat Merabu atau khususnya masyarakat Dayak di Merabu itu Pak, yang mungkin menarik buat wisatawan gitu kan, mereka banyak makan keju gitu. Iya. Jadi siapa tahu kalau habis makan itu jadi bisa bahasa Dayak. Kalau di wisata kami di Merabu itu, kami berusaha bagaimana supaya menyajikan makanan kepada tamu itu makanan-makanan khas di sana lah. Meskipun itu semua di Kabupaten Berau itu tahu makanannya, tapi paling tidak kami memberikan makanan yang memang kami dapatkan dari alam kami di situ. Kemudian kami olah jadi makanan untuk orang di sana, untuk tamu yang datang ke sana. Nah, kami tidak membeli dari luar. Contoh misalnya daging, kami beli ayam dari luar gitu kan, ayam potong lah misalnya. Nah kalau di sana kami berusaha supaya tidak membeli ayam dari luar. Nah di sana ada ayam kampung, kemudian ada ikan yang langsung diambil dari sungai. Matinya baru sekali. Ya, baru sekali, bukan 2-3 kali gitu kan. Kalau yang ikan di bok-bok itu kan sudah 3 kali mati kah? Berapa kali mati? Dari nelayan dia mati, ke penampungan mati, dari penampungan ke si pengencer mati lagi kan, pengencer baru ke kita itu. Nah kalau kami enggak, ikan itu diambil sekali mati aja, ambil dari sungai, itu yang disajikan kepada tamu. Kemudian ayam kampung itu yang kami sajikan. Kemudian ada makanan-makanan khas yang ada di kampung seperti kecombrang. Kecombrang itu yang selalu ada. Itu makanan itu setiap ada tamu pasti ada kecombrang. Itu pasti ada. Karena itu memang apa ya, makanan menurut kami yang paling kami senangi lah. Dan kami mencoba untuk memberikan itu kepada tamu, apakah tamu suka atau tidak begitu. Ada beberapa makanan lain, kue misalnya. Kalau kue itu kami tidak beli dari luar, tapi kami buat kue yang memang kue di kampung. Gitu. Pak, kalau kayak gitu kan, kemarin pas saya ke sana itu kan ada tamu asing sekitar mungkin ada 30-an Pak ya kemarin 30. Itu terus yang nyediain itu BUMDes sendiri, BUMDes masak sendiri atau kita punya catering yang ada di kampung atau seperti apa tuh penyediaannya? Memang kalau cerita masalah pengelolaan BUMDes ini, pengelolaan wisata ini agak ribet. Jadi mungkin kalau saya cerita sekali orang tidak paham. Tapi kalau berkali-kali saya cerita, dia pasti akan memahami, oh ternyata begini. Nah, apalagi berkunjung. Ya, apalagi berkunjung gitu kan langsung. Cobalah kalau teman-teman ada yang mau berkunjung silakan ke sana. Jadi bisa melihat bagaimana sih pengelolaannya gitu. Nah, BUMDes mengatur semua itu seperti ini. Kami itu berkaitan. Yang diatur oleh BUMDes, ada masyarakat yang untuk masak, khusus masak. Karena masyarakat yang masak ini dia tidak bisa jadi guide, dia tidak bisa jadi tukang perahu, dia tidak bisa. Jadi dia masak. Yang jadi guide tadi dia tidak boleh masak lagi, karena dia sudah punya pekerjaan jadi guide. Kemudian yang punya homestay dia juga tidak masak, dia juga tidak jadi guide karena dia sudah punya homestay. Nah, begitu seterusnya sampai ke tukang perahu dan segalanya itu yang kami atur itu seperti itu. Jadi maksud kami itu supaya semua dapat lah, ada yang dapat makanan, ada yang dapat homestay, ada yang dapat guide, ada yang dapat perahu. Jadi semua dapat lah di situ, tidak ada yang tidak dapat. Kami yang atur semua itu, BUMDes yang atur semua itu. Yang bikin orkestrasinya ini. Iya. BUMDes ya. BUMDes yang ngatur, sekian yang buat itu semua. Kepentingan, sekian manfaat yang bisa didistribusikan gitu. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian
obrolan kita dengan Bang Doni. Nah, kalau pingin apa namanya, pingin tahu lebih jauh tentang Merabu, kita bisa akses di mana tuh Pak? Kita punya website, kita punya Instagram. Kita punya website, kita punya Instagram, kita punya Facebook. Oh, Facebook juga. Gitu. Facebook ada, semuanya Kampung Merabu. Semuanya Kampung Merabu. Ada juga Instagram lain, LPHD Kampung Merabu, karena memang LPHD yang awal, jadi dia punya Instagram sendiri. Tapi tetap namanya Kampung Merabu juga. Oke, baik. Berarti informasi bisa kita akses di sana. Kalau misalkan mau datang, kontak via IG atau via apa gitu? Iya, bisa IG bisa, WA bisa, WhatsApp bisa. Oke, informasi tersedia semua di ada. media Kampung Merabu ya, gitu. Oke, menarik juga, mungkin saya bayangin kalau tiba-tiba nanti muncul di IG profil banyak orang yang terlibat itu, profil motorisnya. Jadi ada 5 motoris nanti di profilkan sana atau yang guide-nya gitu. Saya kira mungkin bisa juga jadi daya tarik sih untuk mengenal teman-teman, bisa lebih cepat kenal ke Merabu gitu. Baik, begitu. Sampai jumpa di ekspedisi untuk kampung lain dalam bagian dari Akademi Kampung Sigap 3 Sanggar Inovasi Desa di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.